Pemirsa, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti menyatakan para perajin tahu dan tempe akan mogok produsen pada tanggal 21 hingga 23 Februari. Artinya selama 3 hari mendatang mulai Senin esok. Ia mengatakan selama ini para perajin tahu dan tempe menjalin erat kekeluargaan dan gotong royong serta berkoperasi sehingga mogok produksi nantinya akan dilakukan serentak. Aib menjelaskan untuk tempe sendiri bahkan produksinya sudah dihentikan sejak hari ini sebab produksi tempe membutuhkan waktu 3 hari. Sehingga pada 21 Februari nanti sudah tidak ada tempe yang dijual lagi. Alasan mogok ini karena harga kedelai yang saat ini tinggi. Lalu apa yang menyebabkan harga kedelai tinggi? Kemudian juga bagaimana analisa pengamat ekonomi soal situasi ini? Baik, pemirsa, sebenarnya kami juga mencoba menghubungi pihak pemerintah untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi alasan utama sehingga harga kedelai ini melambung begitu tinggi. Sebelumnya, sebelum kenaikan ini memang para pedagang tempe tahu ini bisa mendapatkan kedelai dengan harga yang beragam, harga yang bervariasi dan juga memang berbeda dari kota satu dengan kota lainnya. Ada produsen tempe tahu di Surabaya yang bisa mendapatkan harga Rp7.000 per kilogram kedelai ini, tapi ada juga yang mendapatkan sampai Rp9.500 per kilogram. Tapi memang masih di bawah Rp10.000. Itu sebelum naik harganya. Tapi kemudian setelah naik harganya, para produsen tempe tahu ini harus mengeluarkan biaya untuk bisa mendapatkan kedelai ini, yaitu Rp11.000 hingga Rp11.300, bahkan ada yang sampai Rp11.500 per kilogramnya. Sehingga kemudian juga para produsen tempe berpikir bahwa bagaimana caranya untuk bisa membuat ataupun juga menjual produk mereka. Karena saat ini juga kabarnya di saat pandemi ini, produksi tempe dan juga tahu ini juga tidak selaris pada masa sebelum pandemi. Kita akan langsung saja dengarkan apa yang dialami oleh para pedagang ataupun juga para produsen tempe dan tahu. Sudah bergabung dengan kita Bapak Sutaryo selaku Ketua Puskopti atau Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia DKI Jakarta. Selamat malam Pak Sutaryo. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Sutaryo, kita juga sudah bersama pengamat ekonomi Mas Yanuar Rizky yang juga bergabung dalam diskusi ini via daring. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Yanuar Rizky. Malam Mbak, malam juga buat Pak Sil dari asosiasi. Baik, ya. Pak Sutaryo, mungkin bisa dijelaskan kepada kami kondisi apa yang dihadapi oleh para produsen tempe ini dengan kenaikan harga kedelai, sehingga kemudian yang kita tahu bersama bahwa sikap yang diambil ini sepakat untuk menghentikan produksi dalam waktu 3 hari ke depan. Silakan Pak Sutaryo. Terima kasih Mbak, bahwa sebenarnya kejadian ini sebenarnya klasik sudah sejak lama ya. Pasca Kopti dengan Bulog 79 sampai 98, kemudian dilepas pada tahun itu, lalu ada karena pasar kedelai adalah lepas bebas, maka 2008 terjadi gejolak yang sangat luar biasa karena perpindahan harga dari 3.000 ke 6.000 itu langsung lompat 2008 awal. Lalu kejadian lagi di 2010, 2012, 14, 16, lalu 2021 kemarin terakhir juga sudah mogok 3 hari. Tetapi penanganan secara konkret oleh pemerintah sepertinya tidak dilakukan, ya, sehingga pengrajin tidak nyaman dengan perlakuan perdagangan bebas. Yang pertama bahwa kalau ada isu-isu sensitif, isu-isu yang terjadi di Amerika tentang keadaan kedelai, maka isu hari itu juga nyampe ke Indonesia. Kemudian perlakuan perdagangan bebas, kita tidak bisa menyalahkan swasta yang dagang atau gimana, tetapi perilaku perdagangan kedelai bebas itu menganutnya adalah bursa komoditas di Amerika. Amerika hari ini naik, di Indonesia hari ini barang yang sudah ada di Indonesia dinaikkan. 2 hari naik, 3 hari naik, dan seterusnya dalam waktu singkat
yaitu sebulan ini itu kenaikannya sampai Rp1.000, sehingga di pertengahan 2021 kedelai dari awal 2021 masih 9.000, bergerak di pertengahan sudah 10.000, lalu dalam waktu singkat 11.300. Itu yang tidak nyaman karena hari ini pengrajin tahu dan tempe pergi dagang ke pasar, pulang dari pasar, membeli kedelai sejumlah itu sudah tidak dapat lagi. Kalau bisa membeli kedelai sejumlah itu, maka dapur rumah nggak bisa masak. Itu kejadiannya seperti itu, Mbak. Baik, mungkin kita juga ingin dengarkan pendapat dari Mas Yanuar Rizky. Bagaimana melihatnya? Ini yang dikeluhkan oleh Pak Sutaryo mewakili tentunya seluruh perajin ataupun juga produsen tahu tempe. Bahwa memang kalau kita melihat adanya kenaikan harga juga secara global, tapi penanganan pemerintah ini tidak cukup sigap dan juga tidak cukup tepat sehingga membuat para produsen tidak nyaman seperti ini. Sehingga akhirnya mogok ini adalah upaya terakhir yang diambil ataupun juga dipilih. Mas, silakan. Ya, jadi sebenarnya gini, ini kasus di kedelai ini sama juga dengan kasus minyak goreng ya. Jadi intinya bahwa ke depan ini dunia ini akan bergerak ke arah renewable energy atau energi hijau. Itu kan sebetulnya insentif yang akan diberikan nanti melalui G20 di mana kita juga akan jadi tuan rumah. Nah, sawit itu juga selain dipakai untuk minyak goreng dan sebagainya, juga dipakai untuk energi. Gitu juga dengan kedelai, soybean ini. Soybean ini juga adalah di negara-negara penghasil soybean. Penghasil soybean yang besar itu Amerika Serikat, gitu ya. Dan kita penghasil soybean yang kecil ya. Jadi kalau kita lihat di petanya itu, kita tuh birunya itu biru muda lah. Jadi termasuk produsen ada, tapi kecil banget. Jadi kalau kita lihat trade balance-nya itu kita defisitnya besar gitu. Jadi artinya kebutuhan kedelai lebih besar daripada produksinya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kedelai ini misalnya pernyataan dari Pak Menteri Perdagangan karena dipakai untuk makanan babi di Cina, itu bukan hal baru. Karena kedelai ini juga adalah menjadi bahan untuk pakan ternak ayam di negara-negara Eropa dan Inggris. Jadi kalau kita lihat gitu ya, bahwa persoalan dunia ke depan ini kita akan menghadapi inflasi yang tinggi. Jadi inflasi yang tinggi ini disebabkan di depan kurvanya akan terjadi perang energi dan pangan. Jadi dua hal ini menjadi satu paket. Nah, banyak negara kemudian karena melihat di depan kurvanya ini akan terjadi perang energi, terutama karena bahan baku energi hijau itu juga merupakan rantai untuk pangan, ya, misalnya sawit dan juga kedelai. Nah, banyak negara ini kemudian sekarang menyimpan stok, gitu ya. Jadi artinya negara yang bukan produsen itu membeli. Itulah yang mengakibatkan harganya di bursa komoditas yang dikatakan Pak Sutaryo tadi naik gitu. Nah, jadi kesalahan kita di mana ya? Kesalahan kita memang sudah tidak punya lagi yang namanya stabilisator harga dalam artian logistik. Jadi yang dikatakan Pak Sutaryo tadi, Bang Bulog sudah tidak lagi menjaga yang namanya kedelai, menjaga yang namanya minyak gitu ya. Jadi artinya minyak goreng maksud saya. Jadi artinya bahwa komoditas ini dilepas ke mekanisme pasar. Nah, yang namanya orang yang menjadi eksportir kedelai, ya dia sebetulnya kalau kita mau kritisi lagi, apakah betul kedelai yang dia ada di gudangnya sekarang adalah kedelai di harga bursa komoditas di Amerika Serikat? Ya belum tentu, gitu. Karena kan itu harga pasar spot. Dia belinya kedelai itu harga kontrak yang mungkin kontrak yang dia buat 3 bulan yang lalu. Yeah. Nah, jadi dari sisi penertiban harga ini juga sebetulnya pemerintah kan harusnya tegas ya dalam artian bahwa sebetulnya stok yang ada sekarang kan pemerintah bisa lihat dari pabean, lihat dari segala macam. Itu di kontrak mereka di harga berapa. Kalau sekarang mereka ingin melepaskan di harga pasar spot bursa komoditas, itu kan di bursa komoditas itu untuk stok bulan depan. Jadi kalau saya pesan kedelai sekarang untuk barang terima bulan depan, harganya kan pakai harga spot sekarang. Jadi di bursa komoditas itu kan future market gitu. Jadi dua hal yang saya lihat. Satu, ketegasan pemerintah terhadap produsen juga, bahwa barang yang ada sekarang itu pakai kontrak harga yang kapan. Mereka belinya kapan. Nggak mungkin dong bahwa dia belinya di bursa komoditas hari ini juga nyampe. Jadi harusnya kan barang itu bisa dicek di bea cukai. Dibeli, masuk ke dalam gudang dia, di saat harga kontrak dia berapa, ya dia harus dibuat harga yang wajar. Nah, cuman kan
kembali lagi gitu, atas dasar apa? Karena kita juga seperti yang dikatakan Pak Sutaryo, kita kan di Baik. sini memang pasar bebas ya. Jadi kalau pasar bebas Ya. ya produsen tidak punya, kecuali Bulog yang dilakukan ya. Baik, Mas Januar Rizky, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, termasuk kita juga masih akan mendengar dari Pak Sutaryo apa langkah-langkah berikutnya yang sudah direncanakan oleh para produsen ataupun juga perajin tahu dan tempe. Tapi sesaat lagi kami segera kembali.